Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ini saya akan menyampaikan terkait tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi bidang pengajaran. Baik, saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan dalam bidang keperawatan komunitas. Saat ini saya diberi pengampu mata kuliah dalam mata kuliah keperawatan keluarga. Baik, untuk mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah keperawatan keluarga. Jadi saya mengampu mata kuliah keluarga, kemudian gerontik dan komunitas. Jadi ini adalah salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah keperawatan keluarga. Oke, di sini di keperawatan keluarga ada 4 SKS ya. Jadi ada 3 teori, kemudian 1 praktikum. Kemudian saya mengajar di tingkat 3 ya, semester 4. Oke. Adapun tim penyusun ya, di sini saya sendiri, kemudian saya dibantu dengan tim, ada teman saya Ibu Lilis Lismayanti, kemudian ada Ibu Nina Melasari ya. Keperawatan keluarga ini adalah mata kuliah itu membahas tentang konsep keluarga, ya, kemudian kesehatan keluarga, kemudian ada konsep keluarga sejahtera, ada asuhan keperawatan keluarga, dan tiap tahapan perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, kemudian keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dewasa, dan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kegiatan belajar meliputi seperti ceramah, diskusi, dan pembahasan kasus. Oke, kemudian untuk capaian mata kuliah di keperawatan keluarga ini, yaitu mahasiswa diharapkan ya di akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu ya membuat asuhan keperawatan ya, dan bisa menerapkan di keluarga. Kemudian pokok bahasan, yaitu di sini kita lihat ada mulai dari yang pertama adalah konsep keluarga ya, kita bahas, kemudian ada keluarga dan keperawatan keluarga dalam perspektif Islam. Kemudian di sini ada konsep keluarga sejahtera, ada konsep dasar keperawatan keluarga, ada ruang lingkup keperawatan keluarga, ada tren dan isu keperawatan keluarga, proses keperawatan keluarga, ada asuhan keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang, kemudian asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia, kemudian konsep asuhan keperawatan keluarga, pengkajian keluarga, perumusan masalah keperawatan keluarga, diagnosis keperawatan keluarga, kemudian ada prioritas diagnosis keperawatan keluarga, perencanaan keperawatan keluarga, dan evaluasi keperawatan keluarga. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita lakukan di proses pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga ini. Kemudian adapun media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah saya menggunakan Zoom aplikasi, kemudian saya juga menggunakan Edlink untuk pembelajaran dan penyimpanan tugas mahasiswa. Kemudian kita menggunakan laptop dan proyektor yang ada di kelas ya. Adapun sistem penilaian ya, di sini saya membuat sistem penilaian, yaitu ada 10% dari tugas ya, kemudian saya ambil 30% dari UTS, kemudian 30% lagi dari UAS ya. Ada di sini UPRAK saya ambil 20%, kemudian yang terakhir ada sikap ya, karena sikap ini menentukan dari penilaian kami sebagai dosen terhadap mahasiswa itu ada sekitar 10% ya. Oke, adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu tentang nursing in the community, kemudian ada juga dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat ya, ini dari Clarks, Yon Effendi, dan sebagainya. Ini banyak sekali referensi yang saya gunakan ya di dalam mata kuliah ini, khususnya dalam community dan public health nursing ya, dari Alinder ya, kemudian buku-buku keperawatan lainnya. Itu saja. Baik, kita simak untuk pembelajaran proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah keperawatan keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Oke, baik. Alhamdulillah. Kita sekarang akan mulai
melanjutkan pertemuan kuliah terkait tentang mata kuliah di keperawatan keluarga ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang konsep dasar keperawatan keluarga. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah tahu apa itu keluarga? Boleh angkat tangan? Oke, siap. Oke, Rima. Menurut Rima Ya. Keluarga itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan atau aturan yang mempunyai peran masing-masing. Dan juga keluarga itu yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang berada dalam satu rumah karena adanya hubungan darah. Oke, bagus. Luar biasa untuk Rima ya. Oke, tepuk tangan dulu, Pak. Oke, baik. Tadi sudah sedikit dijabarkan oleh Rima terkait tentang keluarga. Memang ya, kita sebagai perawat kita harus tahu bahwa tugas kita adalah merawat. Nah, gimana di sini untuk di mata kuliah ini kita adalah settingnya bukan setting individu lagi, tapi settingnya adalah setting keluarga. Kita juga harus tahu bahwa pengertian dari keluarga itu sendiri. Oke? Oke. Nih di sini untuk capaian mata kuliah ini ya, apalagi untuk di capaian di pertemuan kali ini, kita nanti di akhir harus mampu ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan keluarga ya, mulai dari apa itu keluarga ya, kemudian ciri-ciri keluarga, ada juga tipe keluarga ya, kemudian tugas keluarga dan kemudian peran dan fungsi dari keluarga. Oke? Nah di sini ada konsep keluarga. Tadi sudah Rima sudah menyampaikan ya bahwa di mata kuliah ini ada keperawatan keluarga. Nah, salah satunya adalah pengertian dari keluarga itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya, ada sumber tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada dari Friedman, dia menyatakan bahwa keluarga itu adalah kumpulan dua orang atau lebih ya, yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional. Oke, tadi sudah mungkin disampaikan oleh Rima. Oke. Kemudian ada juga di sini menurut Bailon ya. Kalau menurut beliau di sini ada dua atau lebih individu ya yang hidup dalam satu rumah tangga ya, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Kemudian di sini ada juga menurut perundang-undangan nomor 10 tahun 1992. Nah, di sini keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri ya, atau suami istri dan anaknya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dari beberapa pengertian ini, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa yang disebut dengan keluarga itu adalah terdiri dari dua ya atau lebih individu yang memiliki ikatan ya dengan darah, perkawinan ataupun adopsi. Kemudian juga anggota keluarga biasanya hidup bersama ya. Kemudian anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Oke, ini menurut Friedman ya, terkait tentang mulai keluarga sebagai unit asuhan perawatan keluarga. Oke, saya mau tanya di sini ada Sri Rahayu deh ya. Iya, Pak. Oke, Sri sudah tahu apa itu ciri-ciri keluarga? Tadi Rima sudah mengatakan bahwa keluarga itu dua kelompok orang ya. Ini kalau ciri-ciri keluarga itu apa? Untuk ciri-ciri keluarga ada 5 poin. Okay. Yang pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Okay. Yang kedua, keluarga membentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk. Okay. Yang ketiga, keluarga mempunyai suatu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan. Okay. Dan yang keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Untuk poin terakhir, keluarga mempunyai tempat tinggal yaitu rumah atau berumah tangga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Bagus ya. Oke, ini sekilas ya terkait dengan di keluarga tadi unit utama ya, keluarga sebagai suatu kelompok ya, masalah kesehatan dengan keluarga saling berkaitan, kemudian dalam perawatan pasien sebagai individu, kemudian keluarga merupakan perantara yang efektif. Nah, tadi yang disebut dengan oleh Sri ini adalah yang ciri-ciri keluarga ini ya. Nah, tadi benar ya, luar biasa.
Nah, di sini juga pas sesuai dengan Robert dan KS ya. Oke, good. Bagus ya, ini teman-teman sudah pada paham ya, luar biasa. Nah ini bagus ke depannya, jadi sebelum saya mulai kuliah teman-teman sudah pada baca, jadi sehingga teman-teman nyambung dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Kita di sini ada nuclear family ya. Coba dilihat, ini ada nuclear family teman-teman. Ya. Coba di sini ada yang sudah tahu. Di sini ada apa? Tipe keluarga. Nah, ini tipe keluarga. Ya, di sini ada nuclear family, ya, kemudian extended family, ada single family, ada nuclear diet, ada blended family, ada three generation family, ada seorang living alone, kemudian extended family. Oke, di sini Pak Wans, di rumahnya ada siapa Wans? Di rumah ada ayah, ibu dan anak. Oke, masuk kemana itu, kawan-kawan? Oke, ada lagi di rumahnya ada ini. Oke, April, di rumahnya ada siapa April? Ada ayah, ibu, adik sama nenek. Nah, berarti masuk kemana? Oke, bagus, luar biasa. Nah, jadi kalau nuclear family itu adalah keluarga inti, kawan-kawan ya. Kalau misalnya apa? Extended family, keluarga inti ditambah ada dari luar ya, nenek, sepupu, siapapun yang tinggal serumah ya. Kemudian single parent adalah keluarga yang dikepalai oleh satu kepala keluarga ya. Contoh misalnya itu ada seorang ayah sendiri dengan anaknya atau seorang istrinya sendiri ya. Kemudian ada juga nuclear diet ya, yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri yang tinggal dalam satu rumah. Oke. Kemudian ada blended family ya, di sini keluarga yang terbentuk dari perkawinan pasangan yang masing-masing membawa atau pernah menikah dan membawa anak ya. Jadi contoh ada si bapak sudah cerai, si ibunya sudah cerai, kemudian bertemu dia falling in love ya, kemudian dia memutuskan untuk menikah dan bawa masing-masing anak, itu disebut dengan ada three generation family. Ada nggak di rumahnya ada yang 3 generasi? Contoh di sini itu ada kakek, nenek, bapak. Ada nggak di rumahnya? Nggak ada ya. Oke, ini mungkin zaman-zaman dulu ya. Biasanya orang tua itu mengatakan anaknya jangan keluar dari sana ya. Oke. Kemudian di sini ada single, ada living, keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa dan tinggal sendiri dalam rumah. Ini banyak. Kalau mungkin kalau di Indonesia masih jarang kan, tapi kalau di luar negeri itu orang-orang itu dia memutuskan untuk hidup sendiri, ya. Tidak mau menikah, tidak mau punya anak ya. Nah, dia merasa bahwa saya bisa merawat diri saya sendiri ya. Nah, jadi saya nggak butuh orang lain. Oke. Kemudian ada middle age atau dari apa? Kita sudah tahu bahwa di rumahnya mungkin ada pernah lihat ya tetangga siapa ya, mungkin orang tuanya sudah lansia tapi mereka hidupnya berdua gitu ya. Oke ya. Oke, ini ada tahap perkembangan keluarga ya. Nah, di sini ada kita lihat ada beberapa, ada sampai 8 ya tahap perkembangan keluarga, dan mulai beginning family atau keluarga baru ya. Nah, jadi contoh yang baru menikah ya. Kemudian ada childbearing family, yaitu keluarga dengan kelahiran pertama. Kemudian ada family with preschool. Nah, jadi keluarga dengan anak jadi di sekolah ya, jadi prasekolah dulu ya. Kemudian ada family with school, jadi keluarga dengan anak sekolah. Kemudian ada family with teenager ya, jadi keluarga dengan anak yakin teman-teman juga sebelum kesini pasti jadi remaja dulu dong ya. Kemudian di sini ada launching family, keluarga dengan anak dewasa. Teman-teman, ini udah masuk dewasa. Usia berapa tahun sekarang? Ada yang 11. Ada ya. Jadi mahasiswa termuda dong nanti ya. Oke, kemudian di sini ada family atau keluarga usia menikah, kemudian ini ya. Ada juga aging family, keluarga dengan usia. Ini teman-teman harus ingat ya. Jadi kita lihat kalau misalnya lihat keluarga kita ya, misalnya kalau misalnya oh iya sini baru melahirkan anak pertama, berarti maksudnya ke yang stage 2 ya, paham ya? Oke, di sini juga pemegang kekuasaan dalam keluarga. Di sini ada
karakteristik dari sistem keluarga. Coba kita lihat ya. Contoh yang pertama, coba apa tadi? Contohnya, Neng, memiliki Oke, 5 soal kedua 5. Memiliki batasan sebagai filter dalam menerima dan mengeluarkan informasi. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, oke. Kemudian yang keempat, yang kelima, ini adalah karakteristik dari sistem keluarga. Itu adalah sebuah sistem. Ya, jadi karena dia tidak berdiri sendiri ya, dia berdiri dengan keluarga. Contoh, ini ada fungsi keluarga ya. Ada berapa fungsi keluarga? Oke, 1. Fungsi afektif buat apa? Apa yang fungsi afektif? Oke. Kemudian yang kedua, apa itu sosialisasi? Kemudian yang ketiga, fungsi apa? Oke. Kemudian yang keempat, oke, apa itu? Kemudian, nah di keluarga ini ya, jadi kita lihat, apalagi kita sebagai perawat, maka yang harus kita cek adalah di 5 fungsi keluarga ini. Makanya ketika kita mau membuat sebuah asuhan keperawatan keluarga nanti di akhir mata kuliah kita, nah kita harus tahu dulu ya, apakah ada masalah di 5 fungsi keluarganya atau tidak ya. Nah, gitu ya. Jadi fungsi afektif ya, kemudian ada fungsi sosialisasi, reproduksi, ekonomi dan nah di sini saya mau tanya, di sini siapa nih? Aduh, ada Desi. Sini mana? Ada? Oke, siap. Desi, di rumah siapa yang kalau misalnya ada anggota keluarganya yang sakit, siapa yang bawa dia ke fasilitas kesehatan? Orang tua. Orang tua siapa? Lebih tepatnya apakah ayah atau ibu? Ayah ya. Oke, biasanya dibawa kemana? Ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit? Puskesmas ya. Oke, baik. Oke ya. Nah jadi di sini memang terlihat sekali bahwa di mana peran dari keluarga. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, kemudian si kepala keluarganya tidak membawa ya dia ke mana? Ke pelayanan kesehatan, berarti ada masalah di keluarganya. Gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini juga ciri-ciri ya struktur keluarga yang mulai dari terorganisir ya. Jadi terorganisir ya, jadi step by step ya. Kemudian ada keterbatasan, tadi sudah disampaikan oleh rekan ya. Kemudian ada perbedaan dan pasti ya. Jadi dari satu ke yang lainnya itu punya keunikan masing-masing ya. Yang sama ya. Nah, ini struktur keluarga ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya dengan literatur yang sudah teman-teman baca. Ya, di sini ada struktur peran keluarga, ada nilai dan norma keluarga, dan kemudian struktur komunikasi keluarga, dan kemudian apa? Struktur kekuatan keluarga. Oke. Nah ini struktur peran. Nah ini tadi ya. Jadi di keluarga itu ada beberapa peran ya. Contoh di sini kita lihat ada peran ayah. Jadi biasanya kalau orang Indonesia itu biasanya ayah lebih dominan ya. Jadi biasanya ayah menjadi kepala keluarga. Tapi di sisi lain ibu bisa saja menjadi kepala keluarga. Kalau misalnya ayahnya saya mah nggak mau ribet lah, mau ibu kan begitu ya, nah, itu kan itu biasanya ibu. Nah di sini peran ayah mencari nafkah, kemudian melindung. Nah kalau ibu ngurus rumah tangga, kemudian mendidik anak-anak. Oke. Kemudian bagaimana dia peran dengan anak ya? Nah, peran dengan anak itu adalah melaksanakan peran psikososial. Ya. Jadi sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental. Jadi itu kalau misalnya remaja apa tahap perkembangannya, nah, itu disesuaikan ya. Kan ada ya usia anak tidak sesuai dengan usia perkembangannya ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai keluarga ya. Jadi nilai merupakan suatu sistem. Jadi sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak ya mempersatukan anggota keluarga dalam
satu budaya. Kemudian di sini ada nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman perilaku. Ada juga yang terakhir ada norma adalah pola perilaku yang baik. Ini memang di keluarga itu jadi proses pendidikan pertama ya untuk anggota keluarga. Coba teman-teman, ya kalau misalnya orang tua kita dulu ya tidak pernah mengajarkan kita terkait tentang etika dan sebagainya, maka mungkin saat ini kita sudah jauh dari etika itu. Maka apalagi dengan budaya barat yang sudah masuk di Indonesia ya, kita sudah mulai globalisasi. Nah ini semakin kesini keunikan, kemudian norma, keyakinan semuanya itu akan semakin terkikis ya. Oke, kemudian di sini ada pola dan proses komunikasi ya. Nah ini bagaimana nih? Siapa saja yang ada pola komunikasi? Nah di sini digambarkan ada pola komunikasi dari ayah dan ibu. Kan ada nih, ada yang di rumahnya si bapak dengan si ibunya diam-diaman. Ya, ada yang satu marah, yang satu diem gitu ya. Ada masalah diem semua, kan bingung ya. Jadi siapa masa anaknya langsung datang kemudian memutuskan masalah gitu ya. Kemudian ada juga pola komunikasi antara orang tua dengan anak. Ya. Jadi bagaimana kan gitu. Anak itu gimana orang tuanya kan gitu ya. Berbahasa buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Kalau misalnya orang tuanya mengajarkan tentang kebaikan, etika, kemudian moralitas dan sebagainya, maka anaknya pun akan mengikuti orang tuanya. Oke. Kemudian di sini ada juga anak dengan anak ya, karena memang di sini anaknya dengan anak yang lainnya ya, maksudnya tidak hanya satu ya. Kalau kita kan ada yang 10 gitu ya, ada yang 5 gitu ya. Alhamdulillah ya, banyak anak banyak rezeki ya. Kemudian apalagi dan anggota keluarga yang lain, tidak hanya keluarga itu sendiri, tapi dengan anggota keluarga yang lain. Paham ya seperti ini kan? Iya. Nah ini ada struktur kekuatan ya, mulai dari legitimasi ya, power ya. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian apa yang disebut dengan legitimasi power? Ini sana ada hak untuk kontrol. Kemudian ada reference ya, power atau disebut dengan seorang individu. Jadi ada struktur kekuatan. Contoh di sini, ini di sini sosok ayah biasanya ya, yang menjadi kebanggaan kita. Ada juga kembali mungkin ada sosok ibu gitu ya. Kemudian ada reward power ya. Jadi pengaruh kekuatan karena adanya harapan yang diterima. Contoh misalnya ada hadiah gitu ya. Kemudian ada coercive power, yaitu pengaruh yang dipaksakan sesuai keinginannya. Jadi ada saya mau berbisa gitu ya. Kemudian ada effective power ya. Pengaruh yang diberikan melalui manipulasi dengan cinta kasih, misalnya hubungan seksual. Itu disebut dengan effective power ya. Oke. Kemudian kita cek lagi selanjutnya. Nah, ini hasil dari kekuatan tersebut ya, yang akan mendasari suatu proses dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Kalau misalnya keluarganya bagus, struktur keluarganya bagus, fungsi perannya sudah sesuai, maka akan menghasilkan keputusan-keputusan keluarga yang baik dan tepat. Ya. Oke. Kemudian di sini ada berdasarkan elemen di atas dapat diasumsikan bahwa struktur keluarga adalah. Nah, di sini ada keluarga merupakan sistem sosial yang berfungsi sendiri. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang ketiga? Siap. Kemudian yang keempat? Komponen ini merupakan berdasarkan elemen di atas, dia dapat diasumsikan bahwa struktur keluarga ya. Jadi ini termasuk dalam struktur keluarga ya. Nah, tugas keluarga di bidang kesehatan. Nah, ini kita akan membahas ya. Jadi di bidang kesehatan ini, karena ini bidang kita ya. Nah, jadi kita sebagai perawat, coba di sini kita keluarga itu harus mampu mengenal masalah kesehatan keluarga. Ada nggak di sini keluarganya kalau ada yang sakit didiemin di rumah ada? Ada langsung ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian mampu memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Jadi ketika ada yang sakit langsung. Kemudian merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Contoh di sini ada yang sakit, siapa yang merawat di rumah? Mama ya. Bulan, siapa yang suka merawat? Mama ya. Oke. Bapaknya jarang merawat ya?
Tapi ketika misalnya apa sudah kita modifikasi, ternyata oh ya ini keluarga kita kok jadi harmoni ya, kalau komunikasi jadi bagus ya. Nah itu harus ada yang mampu memodifikasi keluarga itu sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah mampu ada yang dari apa perkampungan. Oh ada ya. Oke siapa? Dari mana? Kota atau kabupaten? Nah, kabupaten. Ada fasilitas apa aja di sana? Ada puskesmas ada nggak? Ada ya? Rumah sakit? Belum ada ya? Masih jauh kan? Harus ke kota ya. Orang Turki ya, oke ya. Tapi ada yang di kota ada ya? Orang kota ada. Kalau di kota kan ada kan? Puskesmas dekat, kemudian rujukan dekat, rumah sakit dekat. Tapi kalau teman-teman yang memang jauh dari akses kesehatan, ya itu pelayanan kesehatan itu yang susah ya. Jadi keluarganya memang bisa saja terhambat ya. Ada mungkin orang tidak membawa ke pelayanan kesehatan itu dikarenakan memang tidak mampu, mungkin karena segi biaya ya, kemudian akses jalan tidak ada ya. Nah itu sulit. Mungkin saja bisa karena pengetahuannya juga yang kurang ya. Nah di sini ada tugas keluarga di bidang kesehatan tadi. Nah ini contohnya ya. Teman-teman bisa jadikan tadi sudah kita cek bersama ya. Oke, ini memberikan perawatan kepada anggota keluarga ya. Sakit. Nah, ini yang kebiasaan kita biasanya kalau ada anggota keluarga yang sakit biasanya mama dulu ya. Jadi sudah saya tanya kebetulan ternyata ibunya yang lebih utama. Oke, ya ada kakak pertama misalnya bisa saja. Tapi perempuan misalnya lebih caringnya lebih tinggi ya. Oke, kemudian di sini ada modifikasi lingkungan tadi ya teman-teman. Mulai dari sumber keuangan yang dimiliki, memanfaatkan pemeliharaan yang ada di lingkungannya. Kemudian ada lagi pentingnya hygiene ya. Kemudian juga ada upaya pencegahan penyakit, sikap atau pandangan keluarga dan apa nih? Kompakan antara anggota keluarga. Oke, nah, di sini ya. Oke, dan ini yang terakhir ada memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tadi kalau ada misalnya pernah nggak dimanfaatkan kalau misalnya di rumahnya ada puskesmas, ada yang masih ke mana? Ke dukun bayi ada? Kalau di daerah-daerah tertentu itu masih kan dengan dukun bayi misalnya anaknya panas langsung dukun bayi dijampe gigi cendama gitu ya. Nah, juga sembuh misalnya ya. Oke. Oke, jadi alhamdulillah ya mudah-mudahan di kelas ini yang keluarganya sudah mulai aware ya, mulai sadar bahwa kesehatan itu penting ya, sehingga fasilitas yang ada di kesehatan kita di pelayanan itu kita manfaatkan. Oke, ini sudah sampai di sini. Baik, kita akan coba evaluasi ya sejauh mana ini teman-teman kan tadi bagaimana ya dari pencapaian mata kuliah, pertemuan kita di mata kuliah ini. Di pertemuan ini kita mampu membicarakan tentang konsep dasar perawatan. Jadi di antaranya ada keluarga itu sendiri. Jadi sudah disampaikan sekali lagi, keluarga itu apa? Siap. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri keluarga ya. Apa tadi? Ciri-ciri keluarga? Yang pertama tadi keluarga merupakan hubungan perkawinan. Oke. Yang kedua keluarga membentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk. Oke. Terus yang ketiga keluarga mempunyai suatu sistem tata nama. Yang keempat keluarga mempunyai fungsi ekonomi dan yang terakhir keluarga mempunyai tempat tinggal. Oke, good ya, bagus. Yang tepuk dulu dong. Sudah bisa ya menyerap ya, yang bisa dimaksudkan. Kemudian tadi selain ciri-ciri keluarga ada tahap perkembangan keluarga. Dia masih ingat tahap perkembangan keluarga mulai dari apa? Dari family. Itu mah tipe keluarga. Oke, tipe keluarga dulu deh. Apa?
dicatat, yaitu adalah tipe-tipe keluarga. Oke. Kemudian ada juga tahapan keluarga. Oke ya. Tahapan keluarga mulai dari tadi baru menikah ya, kemudian lahir sampai ke kemudian tadi ada tugas perkembangan keluarga ya. Yang terakhir ini ada di fasilitas kesehatan. Tugasnya apa aja tadi untuk yang di kesehatan? Satu mengenal, apa lagi? Ada yang catat? Yang kedua mengambil, kemudian merawat, kemudian ada lagi? Masih ingat? Apa? Yuk. Apa lagi? Membawa, kemudian memanfaatkan ya. Bagus ya, teman-teman. Ya tadi sudah kita tahu bersama bahwa teman-teman sudah menyimak dari mata kuliah yang sudah saya sampaikan hari ini. Ya, jadi itu ya konsep keperawatan keluarga yang harus kita ketahui. Karena kita adalah basicnya sebagai perawat. Jadi sebelum kita melakukan perawatan ke keluarga, maka kita harus tahu dulu konsep keperawatan. Oke, baik, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Jadi teman-teman tadi sudah bagus ya, karena tahu bahwa di perawatan keluarga itu sangat unik sekali. Jadi teman-teman bisa berikan bersama-sama ya dengan keluarga yang lainnya dan perawat komunitas yang lainnya. Karena ini biasanya perawat komunitas ya, dia datang keluarga, kemudian memberikan suatu keluarga. Oke, baik, mungkin itu saja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini ya, kalian luar biasa ya. Jadi alhamdulillah saya semangat ya teman-teman, sebelum belajar sudah baca dulu sehingga kita TikToknya bagus ya, nyambung gitu ya. Ya baik, terima kasih, kita bertemu lagi kapan ya? Minggu depan ya? Yang sama dari kelas yang sama. Oke, terima kasih. Saya tutup, kita bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.